Kita lanjut ya ke materi yang berikutnya. Yang minggu lalu kita sudah bahas konfigurasi dioda seri. Minggu ini kita bahas kalau diodanya dipasang paralel seperti apa. Kemudian kalau digabung seri dan paralel, ada contohnya seperti apa. Kemudian nanti ada sedikit membahas gerbang AND dan gerbang OR dengan menggunakan dioda. Oke. Ini sudah terlihat belum catatannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sip. Oke, sip. Ini agak cukup banyak contoh-contohnya. Saya ngambil dari buku juga sebenarnya, cuma saya coba tuliskan kembali, mudah-mudahan lebih dimengerti dibandingkan kalau baca dari buku. Nah, ini untuk contoh konfigurasi yang paralel dulu. Jadi misalnya kita punya rangkaian seperti ini. Ada 2 buah dioda silikon dipasang paralel seperti ini. Kemudian tegangan outputnya diukur di sini. Di paralel kedua dioda ini. Selain ditanyakan berapa tegangan outputnya, ditanya juga berapa arus yang mengalir di masing-masing dioda, kemudian arus total yang mengalir di rangkaian utamanya, di sini, di I1, yang melalui resistor 0,33 kilo ohm ini. Nah, selain ada dioda, ada resistor, rangkaian ini diberi sumber tegangan sebesar 10 volt DC. Kalau kita lihat ini sumber tegangannya. Di sini kutub positif, kemudian kita lihat arah diodanya. Bentar, maaf. Di sini ketemu juga dengan kutub positif dioda 1 dan kutub positif dioda 2. Kemudian kutub negatifnya ketemu dengan kutub negatif dioda 1 dan dioda 2. Sehingga sumber tegangan ini karena besarnya 10 volt, kemudian kutubnya sesuai, dan tegangannya lebih besar dari besar tegangan dioda kedua-duanya, maka diodanya dua-duanya on. Jadi arus bisa mengalir melalui dioda 1 dan dioda 2. Nah, ini kalau agak bingung analisisnya langsung seperti ini bisa kita ganti. Diodanya kita ganti dengan sumber tegangan 0,7 volt. Jadi seperti ini. Tentunya setelah kita lihat diodanya apakah on atau off. Kita cek dulu. Nah, kalau sudah kita ganti, jadi rangkaiannya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa menganalisis langsung. Untuk tegangan V output, itu diukur di sini antara titik yang atas, misalnya kalau kita namakan titik A boleh, yang bawah titik B juga boleh. Yang atas dengan yang bawah, kebetulan karena ini paralel dan tegangannya sama, di tegangan outputnya akan membaca sama-sama 0,7 volt ini. Di V output 0,7 volt. Kemudian dari situ kita bisa mencari nilai arus totalnya dengan menggunakan loop yang ini. Kalau pakai loop ini, kita telusuri di sini. Minus E ditambah VR tambah VD sama dengan 0. Atau minus E ditambah I1 kali R ditambah V dioda sama dengan 0. Ini. Kemudian kita bisa mencari nilai berapa I1-nya. Ini maaf saya ketinggalan nulis satunya di sini. Nah, dari yang ini kita pisahkan tegangan utuh dengan yang tegangan yang ini, I1 kali R. Kemudian karena yang dicari nilai I1, jadi kita pisahkan I1-nya, kemudian
I1 sama dengan E dikurangi VD dibagi R. Atau masukkan angka-angkanya 10 kurangi 0,7 dibagi 0,33 kilo. Dapat 28,18 miliampere. Nah, kemudian kita lihat di sini. Arus ini terbagi dua. Satu masuk ke dioda 1, kemudian satu lagi masuk ke dioda 2. Di sini nggak ada arus, jadi ini cuma pengukuran untuk tegangan output. Jadi bukan cabang untuk rangkaian. Jadi arus ngalir di sini dan di sini. Nah, karena terbagi dua, ini diodanya sama tegangannya. Ini bisa kita cari langsung. ID1 sama dengan ID2 sama dengan I1 per 2. Sama dengan 28,18 mili dibagi 2 dapat 14,09 miliampere. Gampang ya? Sampai sini dulu ada yang ingin didiskusikan dulu nggak? Kalau nggak ada, lanjut. Belum ada, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh yang kedua. Cuma contoh yang kedua ini nanti ada yang tricky. Maksudnya tricky kalau LED-nya atau jenis diodanya ada yang kita ganti jenisnya. Oke, ya, kita lihat dulu kalau ini yang kondisinya cukup ideal. Jadi misal untuk contoh rangkaian dioda paralel, ini bisa kita gunakan untuk sebagai detektor polaritas. Jadi untuk mendeteksi tegangan yang diberikan sumber tegangan ini apakah polaritasnya positif atau negatif. Nah, di sini kalau kita kasih sumber tegangan, kemudian ada ada resistor, kemudian ada dioda yang diparalel, satu arahnya ke bawah dan dipasang di sini LED hijau. Jadi kalau di sini yang diinginkan, kalau sumber tegangannya kutubnya positif, LED hijaunya nyala. Kalau sumber tegangannya negatif, LED merahnya yang harus nyala. Nah, kita lihat. Kalau kita kasih seperti ini, berapa sih nilai R yang harus kita pasang di sini? Supaya arusnya maksimum yang mengalir di sini, yang mengalir di R itu 20 miliampere. Jadi jangan lebih dari 20 miliampere. Kemudian ada catatan tambahan. Baik LED hijau maupun LED merah, ini dua-duanya punya tegangan reverse breakdown sebesar 3 volt. Jadi tegangan yang negatifnya kalau dipasang terbalik itu tegangan reverse breakdown-nya bekerja paling tidak 3 volt. Kemudian tegangan turn on-nya jadi tegangan untuk mengaktifkan dioda, untuk mengaktifkan LED itu rata-rata sebesar 2 volt. Jadi kalau pegangannya seperti ini, tegangan turn on, kalau di dioda biasa itu 0,7 volt yang silikon. Nah, ini sama seperti itu. Jadi ini kira-kira tegangan turn on-nya 2 volt, baik LED hijau maupun LED merah. Kemudian tegangan reverse breakdown-nya 3 volt. Nah, di sini kita lihat di sini plus 8 volt. Kemudian yang sesuai di sini positif ketemu dengan positif berarti yang hijau. Yang di sini berarti off atau kita open circuit. LED hijaunya kita ganti dengan sumber tegangan 2 volt. Karena on tadi. Kemudian arus nanti ini bisa mengalir ke sini melalui LED hijau ini. Nah,
Yang diinginkan arusnya maksimum 20 mA. Nah, di sini kita telusuri arus 20 mA ini akan sama dengan tegangan ini 8 volt dikurangi tegangan LED hijau dibagi R-nya. Atau sama dengan 8 kurangi 2 per R. Nah, ini R-nya yang dicari, kita balik jadi seperti ini. R sama dengan ini, hasil pengurangannya 6 volt, dibagi arus maksimumnya 20 mA, sama dengan 300 ohm. Jadi R ini nilainya harus 300 ohm untuk menjaga supaya arus yang mengalir sebesar 20 mA maksimumnya. Kemudian, kalau kita lihat tadi, di sini karena LED hijaunya on, kemudian otomatis di sini tegangan yang bekerja, karena di sini paralel nih, di titik ini seolah-olah mengukur tegangan yang ini. Nah, ini tegangan yang ada di LED merah, atau tegangan reverse biasnya sebesar 2 volt. Nah, ini masih aman, karena 2 volt lebih kecil daripada tegangan reverse breakdown-nya, 3 volt. Kalau tegangan di LED yang ini lebih besar atau sama dengan 3 volt, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini coba kita lihat. Kasus kalau misalnya rangkaian ini LED hijaunya diganti dengan LED biru. Nah, LED biru, tegangan forward biasnya atau tegangan turn on-nya itu sebesar 5 volt. Jadi, kalau tadi yang hijau, LED hijau di sini 2 volt, ini LED biru kita ganti dengan 5 volt. Secara teori, arus nanti mengalir dari sini ke R, kemudian ke LED biru, kemudian ke ground. Kemudian di sini yang LED merahnya open, tegangannya secara teori sebesar 5 volt. Karena seolah-olah ini mengukur tegangan di sini. Kalau open ini. Tapi yang jadi masalah tadi, tegangan reverse breakdown-nya itu 3 volt. Sementara 5 volt itu lebih besar daripada tegangan reverse breakdown maksimum 3 volt. Ya, kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Jadi ini tegangan reverse breakdown-nya harusnya maksimum di sini. Nah, ini. Kemudian tegangan turn on-nya harusnya 2 volt. Jadi yang bekerja di LED merah itu bukan 5 volt, tapi 3 volt. Karena LED merahnya cuma sanggup bekerja sampai 3 volt aja, tegangan reverse bias-nya. Nah, karena yang bekerja 5 volt, otomatis tegangan yang berada di LED merah ini akan terkunci sebesar 3 volt. Tegangan di R berarti 8 dikurangi 3, atau di sini sama dengan 5 volt. Arusnya 20 mA. Tapi LED-nya dua-duanya nggak nyala. Alias jebol. Nah, ini contoh kalau kalian nanti main-main dengan dioda, perhatikan masalah ini. Jadi, lihat amannya kalau diodanya di paralel, nantinya kalau seri kemarin masih nggak masalah. Tapi kalau udah paralel seperti ini, jenisnya beda, tolong diperhatikan supaya LED-nya nggak jebol. Saya dulu waktu tugas akhir S1 pengalaman. Langsung main pasang aja, nggak ngikut teori ini, karena dulu juga nggak dapet teori ini, bukunya pun ya biasa, namanya mahasiswa juga ya. Saking banyaknya tugas, jadi ya malas juga baca yang lain, mending baca komik kalau saya, atau nonton anime kalau saya dulu.
Jadi ya itu, pas tugas akhir kerasa sendiri beberapa kali pasang dioda untuk detektor sumber tegangan untuk rangkaian sensor itu benar atau enggak, diodanya berkali-kali diganti enggak nyala, ya karena masalah ini. Masalah jebol karena saya nggak memperhatikan besarnya arus ke beban dan masalah ini, detektor polaritasnya ini. Masalah reverse breakdown dan reverse biasnya. Nah ini yang mesti hati-hati kalau masang diodanya langsung seperti ini. Jadi diodanya langsung paralel, harus diperhatikan berapa sih tegangan reverse breakdown maksimum yang bisa bekerja di LED-nya atau di diodanya. Kemudian untuk masing-masing diodanya, tegangan forward bias-nya berapa, supaya tidak merusak LED yang satu. Nah nanti kalau LED yang satu rusak, LED yang satunya juga otomatis rusak juga. Nah, juga masalah ini bisa diatasi juga dengan menambah resistansi, tapi bukan di sini. Resistansinya tidak sendiri seperti ini, tapi untuk masing-masing LED-nya kita kasih resistor, kemudian kita kasih juga dioda silikon. Kita tambah dioda silikon untuk pengaman. Saya seperti ini. Nah, ini untuk menghindari kerusakan dioda. Resistansinya kita pasang seri dengan dioda silikon, kemudian dengan dioda dengan LED biru. Yang di sini juga sama, LED merah, lalu kita pasang seri dengan dioda silikon, arahnya sama dengan masing-masing LED-nya. Kemudian kita pasang resistor kedua di sini. Yang diinginkan arusnya terjaga di 20 mA maksimum. Nah, di sini kalau kita nambah silikon di masing-masing tetanggaan dengan LED merah atau LED biru, di sini kalau kita lihat kita kasih 8 volt positif. Nah, di sini karena kalau kita lihat di sini LED birunya 5 volt. Kemudian dioda silikon itu tegangannya 0,7 volt. Berarti di sini total 5,7 volt ini. 8 lebih besar dari 5,7 volt. Berarti arus bisa mengalir, bisa didorong untuk melalui dioda silikon dan LED warna biru. Ini diodanya on. Kemudian untuk menjaga arus supaya di sekitar 20 mA atau maksimum 20 mA, kita lihat di sini nilai R-nya. Ini bisa kita cari, ini yang perumusan ini bisa kita balik ya. Jadi nilai R sama dengan 8 kurangi 5,7 volt dibagi 20 mA. Atau kalau untuk mendapatkan nilai R yang mendekati kira-kira 120 ohm. Ini kita kan nggak mungkin juga memasang nilai resistor yang sama persis dengan hasil hitungan. Jadi paling ada toleransinya. Nah ini supaya aman kita pasang yang nilai arusnya tidak lebih dari 20 mA. Kalau lebih dari 20 mA juga nanti bermasalah kerangkaian bebannya misalnya. Nah, di sini aman. Di yang arusnya mengalir, yang di bagian ini untuk LED merah dengan dioda yang ini, dioda silikon yang di LED merah, ini reverse bias. Dia yang bekerja di sini tegangan reverse biasnya 5,7 volt.
Jadi di sini 5,7 volt forward, yang di sini reverse. Tapi masih cukup aman. LED merahnya nggak akan jebol, karena dioda silikon itu tegangan reverse breakdown-nya sebesar 20 volt. Jadi masih aman, masih jauh. 5,7 volt masih jauh lebih aman dibanding 20 volt di sini. Jadi ini masih bisa open kedua-duanya. Kemudian resistornya bisa kita pasang nilainya sama dengan R1. Ini nanti nilai arusnya akan dijaga sebesar 19,63 mA. Oke, ini contoh untuk lebih ke praktiknya ya sebenarnya, yang mungkin kalau kalian nanti suka ngutak-ngatik dan perlu masang detektor polaritas atau aplikasi yang lain, ini bisa terpakai. Yang ini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Yang detektor polaritas. Kalau nggak ada lanjut ya. Iya, Bu. Ini masih lanjut lagi untuk rangkaian. Sama sih intinya diodanya ada 2 tipe di paralel. Cuma yang satu di sini dioda silikon, satu lagi LED warna hijau. Kemudian kalau tadi masangnya kan berlawanan arah ya, ini. Nah, gimana kalau masangnya arahnya sama? Nah, misalnya kita punya sumber tegangannya 12 volt, kemudian masuk ke dioda silikon dan LED warna hijau paralel, kemudian setelah itu ke resistor 2,2 kilo ohm. Kita diminta menghitung berapa sih tegangan output di resistor ini. Kalau kita lihat, di sini 12 volt, kemudian dioda silikon supaya on itu perlu 0,7 volt, LED hijau perlu 2 volt. Berarti ini secara teori dua-duanya bisa on. Nah, cuma kalau kita lihat dari hukum paralel, tegangan paralel kan nggak mungkin juga 0,7 dengan 2 volt. Yang mana yang dipilih? Apakah nanti tegangannya milih yang lebih besar, 2 volt, atau milih yang lebih kecil, atau dijumlahkan terus dibagi 2? Nah, kalau untuk dioda, kita lihat ini. Ini di sini 12 volt. Di awal, 12 volt ini akan mendorong dulu sampai ke titik tertentu. Titik tertentu di sini kita lihat di silikon 0,7 volt. Di LED hijau 2 volt. Dari 0 ke angka berapa dulu yang dicapai? 0,7 atau 2 volt? Dari 0 terus naik tegangannya, lebih cepat yang mana dulu yang dicapai? 0,7 volt atau 2 volt? 0,7, Bu. 0,7. Nah, karena itu dioda yang on, yang ini, yang tegangannya lebih kecil dulu, 0,7 volt. Karena dari 0 kemudian 0,7 itu on duluan dibanding yang sebelahnya. Jadi rangkaiannya ini bisa kita ganti seperti ini. Sumber tegangan, kemudian dioda silikonnya kita ganti dengan sumber tegangan 0,7 volt, LED hijaunya jadi open, kemudian masuk ke resistor
Kemudian kita bisa mencari nilai tegangan outputnya. Jadi kalau kita lihat dari grafik kira-kira seperti ini. Dari di sini tegangan 12 volt, kemudian mendorong arus, kemudian di sini tercapai tegangan 0,7 volt. Sementara untuk mencapai 2,2 volt, dia harus perlu waktu lagi. Jadi, ya, harus milih yang lebih cepat untuk bisa ngalir. Jadi milih yang 0,7 volt langsung on. Diodanya di sini harusnya langsung ngalir ke sini. Dibanding harus nunggu lagi ke 2,2 volt. Jadi yang dipakai yang dioda silikon, kemudian di sini tegangannya karena ini open, ini akan membaca 0,7 volt ini. Nah, tegangan output ini bisa kita cari langsung 12 dikurangi 0,7 volt, dapat 11,3 volt. Sampai sini gimana? Lanjut atau ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Kalau enggak, kita lanjut ke contohnya satu lagi ini. Nah, sekarang ini, kok tadi ini dioda paralel. Contoh-contoh yang ini. Jadi intinya untuk yang paralel, ini untuk pegangan. Jadi nanti kalau rangkaiannya diutak-atik, sebenarnya berpegang ke sini. Jadi kalau diodanya paralel, jenisnya sama, tipenya sama. Kemudian dioda paralel, arahnya berlawanan, tipenya berbeda. Kemudian dioda beda tipe, arahnya sama. Nah, ini nanti soal-soalnya sebenarnya hanya memainkan 3 ini saja yang paralel. Yang terakhir, ini gabungan yang seri dan paralel. Misal kita punya rangkaian seperti ini, ada sumber tegangan 20 volt, kemudian ada dioda 1 bercabang, arusnya ada yang ke dioda 2, ada yang ke resistansi 3,3 kilo ohm. Kemudian setelah itu cabangnya ketemu lagi ketemu R2, resistor R2, lalu masuk ke kutub negatif sumber tegangan. Nah, kita diminta mencari berapa sih arus yang mengalir di R1, yang mengalir di dioda 2, dan yang mengalir di R2. Nah, ini karena sesuai nih arah diodanya, kemudian sumber tegangannya juga cukup besar untuk menekan arus, mendorong arus. Jadi dioda silikonnya, dua-duanya bisa kita ganti dengan sumber tegangan 0,7 volt. Oke, ini saya kelupaan. Ini kalau untuk supaya memudahkan, kalian ganti saja dengan sumber tegangan 0,7 volt. Nah, di sini kalau kita lihat ini R1, sebenarnya bisa kita geser ke sini. Sama aja kan ya? Yang tadinya di atas, sekarang di samping. Sama aja. Kemudian kalau kita lihat, karena ini paralel dengan dioda 2. Sebentar ya. Ada yang baru masuk. Kembali lagi, karena ini R1-nya paralel dengan dioda 2, di tegangannya yang terbaca adalah tegangan di dioda 2. Jadi tegangan di R1
Ini sama dengan tegangan di dioda 2 atau 0,7 volt. Nah, dari sini arus I1 bisa kita cari. Jadi tegangan di R1 0,7 volt, R-nya 3,3 kilo ohm. Jadi I1-nya bisa kita cari V per R, atau I1 sama dengan V K2 dibagi R1. Masukkan angka-angkanya, 0,7 dibagi 3,3 kilo. Dapat 0,212 miliampere. Nah, ini udah ketemu yang I1. Sekarang kita yang lebih mudah dulu, kita cari I2. Di I2 mengalir di R2 dan di dioda 1. Bisa kita pakai loop ini. Di sini tegangannya bekerja di sini ada dari loop ini minus E ditambah VK1 tambah VK2 tambah V2 sama dengan 0. Atau V2-nya ini yang kita cari. V2 sama dengan E minus VK1 minus VK2. Masukkan angka-angkanya. Sama dengan 20 kurangi 0,7 kurangi 0,7. Sama dengan 18,6 volt. Dari sini, tegangannya udah dapat. Kita bisa mencari nilai I2-nya. I2 sama dengan V2. Tegangan ini dibagi R2. Masukkan angka-angkanya, 18,6 bagi 5,6 kilo. Dapat 3,32 miliampere. I1 sudah dapat, I2 sudah dapat. Sekarang tinggal satu lagi, ID2. Arus yang mengalir di dioda 2. Nah, karena di sini, kalau kita nyari langsung di sini kan kita bingung. Tegangannya tahu, tapi resistansinya kita nggak tahu. Nggak mungkin pakai resistansi yang sebelahnya. Nggak mungkin pakai resistansi yang ini. Jadi kita cari dulu yang mudah. Cari yang kanan dulu. Kemudian cari yang ini. Setelah itu baru kita bisa mencari nilai arus yang ini. Nah, di sini, kalau di titik A ini, kita lihat ini ID2 ditambah I1 di sini ketemu sama dengan I2. Karena yang dicari ID2 berarti bisa kita pisahkan yang dicari. ID2 sama dengan I2 min I1. Nah, dari sini masukkan angkanya 3,32 mili dikurangi 0,212 mili dapat 3,11 miliampere. Oke, paling itu untuk rangkaian paralel, dioda paralel, dan seri paralel. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas nggak sebelum kita lanjut ke contoh gerbang? Kalau dari saya belum ada, Bu. Belum ada, oke. Oke, kita lanjut ke contoh gerbang AND dan OR. Ini cuma dua catatannya. Jadi yang satu gerbang AND, yang satu gerbang OR. Sebelum masuk ke sini, udah pada tahu belum gerbang AND atau OR itu apa? Udah pernah dapat belum? Oh, belum ya? Belum, Bu. Oke. Oh gitu, harusnya tadi saya ngasih pengenalan dulu ya gerbang AND atau OR-nya. Di pengantar teknik elektro nggak dapat ini. Seingat saya mah nggak dapet ini, Bu. Oke, kalau gitu bentar ya.
mana yang enak ya ini? Oke deh ini. Nanti kalian bisa googling. Wikipedia juga ada kok. Jadi masuk aja. Saya mengenalkan sedikit saja ya. Gerbang N. Nanti saya kenalkan juga gerbang OR. Jadi gerbang nanti kalian akan mengenal di semester depan di elektronika digital. Untuk lebih dalamnya, lebih spesifiknya pembahasannya. Jadi nanti transistor, jadi setelah pembahasan dioda nanti masuk ke pembahasan transistor setelah UTS. Nah, transistor itu nanti penggunaannya intinya ada dua. Sebagai penguat arus atau penguat tegangan. Dan nanti kalau transistornya BJT itu bisa dua fungsi, bisa penguat arus, bisa penguat tegangan. Sementara kalau transistornya unipolar atau FET, itu hanya penguat tegangan saja. Nah, ada satu lagi fungsi, selain sebagai penguat, sebagai saklar. Untuk transistor, baik BJT maupun FET, itu bisa sebagai saklar dua-duanya. Jadi meneruskan arus. Nah, prinsip sebagai saklar itu yang dipakai di komputer yang kita pakai sehari-hari. Baik di smartphone kita, atau kalau yang punya kalkulator, kalau saya kebetulan nggak punya, jadi saya mengandalkan komputer atau smartphone saya untuk ngitung. Kalau ngitungnya lumayan rumit. Laptop, konsol game, itu pakai gerbang-gerbang logik, pakai transistor yang meneruskan yang fungsinya sebagai saklar. Jadi nanti meneruskan sinyal 1 atau sinyal 0. Jadi kalau sinyal 0 arusnya tidak diteruskan. Kalau 1 berarti arusnya diteruskan. Nah, prinsip ini kemudian dipakai, prinsip saklarnya itu nanti dipakai dengan menggunakan namanya gerbang logika. Jadi ada aturan tertentu untuk meneruskan sinyal digital, nanti yang namanya 1 dan 0 itu. Kalau misalnya, ini saya perbesar, kalau misalnya ada dua input, kita namakan A dengan B. Kalau inputnya dua-duanya logikanya 1 atau ada sinyal 3,7 volt ke atas, 3,7 sampai 5 volt, itu nanti outputnya akan ada nilainya 1 juga. Tapi kalau salah satu sinyalnya atau dua-duanya itu 0 inputnya, maka outputnya akan 0. Ini prinsip saklar sebenarnya yang dipakai. Nah, ini untuk gerbang N seperti ini. Jadi kalau ada, kalau inputnya dua-duanya 1, ada sinyalnya, outputnya 1. Tapi kalau salah satunya 0 atau dua-duanya 0, outputnya akan 0. Nah, kebalikan dengan bentar. Saya nyari yang supaya mudah ya, Oh, ini. Nah, kalau gerbang OR, di inti inputnya sama sih kombinasinya. Pegang dulu 4 ini. Inputnya kombinasi 00, 01, 10, dan 11. Nah, kalau gerbang OR, asalkan inputnya ada yang sinyalnya 1, maka outputnya akan 1. Kalau dua-duanya 0, baru nggak ada. Jadi,
Kalau gerbang N itu mirip dengan perkalian. Nah ini. Maaf, saya balik sini. Ini mirip dengan perkalian. Sesuatu yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya 0. Sementara sesuatu dikalikan dengan sesuatu pasti ada hasilnya. Kalau gerbang OR, sesuatu ditambahkan 1, hasilnya pasti 1. Kalau dua-duanya 0, berarti gak ada hasilnya apa-apa. Nah, cuma di sini, kalau di digital, 1 ditambah 1 hasilnya, kalau untuk gerbang, bukan 2, tapi nilainya 1. Tapi nanti ada untuk penjumlahan angka biner, nanti akan kalian kenal semester depan, itu tetap hasilnya 2, tapi nanti penulisannya kalau di biner bukan 2, tapi nanti kalian lihat konversi bilangannya seperti apa. Mungkin ini prinsip yang perlu dipegang untuk gerbang N dengan gerbang OR. Jadi kalau gerbang N, sesuatu dikalikan 0, itu hasilnya akan 0. Berarti kalau inputnya dua-duanya 1, baru ada hasilnya. Kalau gerbang OR, sesuatu ditambahkan 1, hasilnya adalah 1. Berarti kalau inputnya dua-duanya 0, baru nggak akan ada hasilnya. Hasilnya akan 0. Oke, saya balik ke ini. Aplikasi untuk gerbang N dan gerbang OR. Ini yang gerbang N, yang halaman pertama, yang halaman kedua. Maaf. Gerbang OR yang halaman pertama, yang halaman keduanya gerbang N. Nah, ini misalnya. Kita punya rangkaian seperti ini. Ada beban R1, R sebesar 1 kilo ohm, kemudian tegangan yang harus diukur ada di sini, di atas, dan antara dengan ground-nya. Kemudian pemberian tegangannya di sini. Ini. Diodanya paralel. Dioda 1 dan dioda 2. Cuma di sini tegangannya yang dikasih, dioda 1 dikasih 10 volt, yang dioda 2 dikasihnya 0 volt. Nah, ini untuk memudahkan analisis, kita perpanjang aja ininya, sumber tegangannya. Jadi kita ganti dulu yang di dioda 1 dengan sumber tegangan 10 volt. Nah, kemudian yang di dioda 2 karena 0 volt, berarti langsung terhubung dengan ground-nya. Nah, setelah itu, di sini bisa kita lihat lagi. Dioda yang on yang mana, yang off-nya yang mana. Kita lihat yang dioda 1 ini. Ini 10 volt, kemudian kutubnya sesuai. Positif dengan positif ketemunya. Berarti ini akan on, kita ganti dengan sumber tegangan 0,7 volt ini. Kemudian yang dioda 2, di sini 0, kemudian 0 ketemu dengan kutub positif, berarti ada yang tidak sesuai arahnya. Berarti ini kita open, diodanya off, jadi nanti rangkaian akhirnya jadi seperti ini. Arusnya mengalir dari sumber tegangan E ini ke sini, ke R. Nah, tegangan di V output ini akan sama dengan 10 dikurangi 0,7 volt atau 9,3 volt. Angka 10 ini menunjukkan kalau di bilangan digitalnya angka 10 ini seolah angka 1, yang 0 ini angka 0. Nah, di sini 9,3 volt
ini bisa dianggap sebagai angka 1. Jadi kita menganggapnya 3,7 volt ke atas itu nilai digitalnya 1. Kemudian kalau misalnya ada tambahan, diminta mencari berapa sih nilai arus yang mengalir di R. Ini tinggal kita lihat tegangan ini tadi, V outputnya udah dapat 9,3 volt dibagi 1 kilo ohm atau sebesar 9,3 miliampere. Nah, kalau kita lihat, ini karena kalian belum dikenalkan gerbang ya di awal, berarti mungkin nanti kalau misalnya ada soal gerbang dikeluarkan, saya nggak akan nanyakan ini gerbang apa, gerbang N atau gerbang OR. Kemudian nanti kalian akan mengenal lagi gerbang not N, not OR, inverter, XOR, XNOR. Saya nggak akan nanya namanya apa, tapi cukup dianalisis saja dioda mana yang on, kemudian tegangan outputnya berapa, lalu kira-kira arus yang mengalir di R-nya berapa. Jadi saya kan nggak akan nanya ini. Cuma ini untuk pengetahuan saja. Kalau misalnya kalian iseng nanti ganti ngutak-ngatik, ini yang atas dikasih 0 volt, yang bawah 0 volt, nanti hasilnya seperti apa. Kemudian yang ini kombinasi yang kedua, kombinasi keduanya yang atas 0 volt, yang bawah 10 volt. Ini kombinasi ketiga, yang atas 10 volt, yang bawah 0 volt. Lalu keempat, dua-duanya dikasih 10 volt. Kira-kira nanti hasilnya seperti apa di sini. Jadi kalian bisa membandingkan hasilnya akan sama seperti gerbang OR. Jadi kalau 00, ini nanti V outputnya 0. Kalau dikasih 01, ini nanti V outputnya 1. Dikasih 10 seperti ini, V outputnya 1. Lalu dikasih 11, V outputnya 1. Sebelum lanjut yang ke contoh berikutnya, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak untuk yang ini? Sepertinya belum ada, Bu. Oke, sip kalau gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke, nah ini contoh yang kedua, ini perilakunya seperti gerbang N. Jadi kalau tadi masang rangkaiannya seperti ini, kalau di sini di resistansinya ini terhubung dengan sumber tegangan di bawahnya, kemudian diodanya arahnya beda dengan yang tadi, arahnya kebalik. Lalu di sini kalau misalnya kita kasih tegangan yang atas 10 volt, yang bawahnya 0 volt. Nah, supaya mudah kita ganti yang ini sumber tegangan E1, E2 dengan sumber tegangan, gambar sumber tegangan ini, kemudian dioda 1 dengan dioda 2-nya kita lihat on atau off-nya. Nah, di sini yang E1 kita ganti dengan 10 volt ini. Kemudian kita lihat dioda 1-nya. Karena di sini 10 volt, ini juga 10 volt, yang E yang gandengan dengan resistor. 10 dengan 10, sementara dioda ini harusnya 0,7. 10 dengan 10 ini saling saling mengurangi. Jadi 0 tidak cukup kuat untuk mendorong arus untuk melalui dioda 1. Jadi ini dioda 1-nya off atau open. Kemudian yang kedua, yang E2 ini karena 0, kita gambarkan langsung ke ground ini. Kemudian dioda 2-nya ini 0, kemudian di sini 10 volt.
10, arah diodanya sesuai nih, plus dengan plus. Berarti diodanya on, ini bisa kita ganti dengan sumber tegangan 0,7 volt. Nah, tegangan di sini, ini daripada capek-capek ngitung pakai loop segala, ini sudah langsung ketahuan. Tegangan V output, ambil aja yang ini. Akan sama dengan 0,7 volt. Jadi nggak perlu pakai loop ngitung berapa sih arus di sini, kemudian tegangannya berapa. Ya, cukup langsung ini saja, 0,7 volt. Nah, kalau misalnya ada tambahan, diminta mencari berapa sih arus yang mengalir di R, baru kita hitung pakai loop di sini. Arah arusnya sesuai seperti ini. E dikurangi VK, minus E ditambah I kali R ditambah VK sama dengan 0. Atau E dikurangi I kali R kurangi VK sama dengan 0. Atau kalau kita ingin langsung mencari arusnya, akan sama dengan E dikurangi VK per R. Masukkan angka-angkanya, 10 kurangi 0,7, lalu dibagi 1 kilo dapat 9,3 miliampere. Nah, ini sama nih, ada angka 10 dalam kurung, ini menunjukkan kalau kita ngasih input 1, 0, ini outputnya akan 0. Nanti kalau kalian mau iseng ngecek kalau kita kasih di sini 0, jadi 0 volt dengan 0 volt, ini hasilnya akan 0. Di 0,7 volt, karena di bawah 3,7 volt, itu kita anggap 0. Kemudian nanti kalau kalian kasih 0 yang bawah 10, hasilnya juga sama, 0. Lalu 10, 0, hasilnya ini juga 0,7 volt. Kemudian kalau kalian kasih yang atas 10 volt, yang bawah 10 volt, hasilnya seperti apa? Oke, paling itu untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, minggu lalu nomor 7 ya yang dipilih untuk konfigurasi seri. Nah, minggu ini nomor berapa yang mau dipilih? Ini ada nomor 10, 11, 12, 13. Untuk rangkaian konfigurasi paralel dan seri paralel. Mau yang mana? Mau yang tengah-tengah lagi? Yang tengah-tengah lagi aja boleh, Bu. Tengah-tengah lagi. Oke, kalau tengah-tengah lagi yang nomor 11 atau 12? Bentar, nomor 11 ini ada 2 gambar. Kalau nomor 12 cuma 1 gambarnya. Mau yang mana? Nomor 11 aja. Ntar dulu, Bu. Tadi pilihannya nomor berapa aja, Bu? Berapa aja? Kalau yang tengah-tengah nomor 11 dengan nomor 12. Ya, cuma nomor 11 itu ada 2 soal nih, A dengan B. Kalau nomor 12 cuma 1 soal, tapi seperti ini. Mau yang mana? Duh, maaf. Pino 1, Pino 2. 1, Pino 2. Ini. Kalau nomor 11 tadi apa soalnya, Bu? Boleh dilihat ke atas sedikit, Bu, sebentar. Ini, gambar yang ini. Determine VO. Ini. Determine VO ini I.
Nomor 11 aja Bu kayaknya. Nomor 11, oke. Lebih gampang ya? Iya Bu. Meskipun 2 soal tapi lebih gampang ya? Iya. Oke. Kalau gerbangnya mau ada soalnya atau enggak? Sebentar Bu, dibaca dulu soalnya ya Bu ya. Kebaca ini? Terbaca Kebaca, Bu. Oke. Berapa soal Bu untuk gerbang Bu? Apa kita milih juga? Milih aja Satu soal. 1 aja. Kalau yang nomor 14 sampai 17 ini dari yang contoh soal tadi sih sebenarnya. Jadi tinggal ganti-ganti inputnya kombinasi 0 dengan 10. Kalau yang nomor 18 sampai, maaf ya, sampai 21, nah ini baru contoh, baru gambarnya ini, beda. Bu, mohon maaf, Bu, boleh lihat contoh soal tadi yang gambar 2,39. 2.39-nya. Bentar, 2.39 bentar ya. Saya lupa ini gerbang OR atau N. Bentar. Masih atas. Wah, atas banget. Bentar, ke bawah. 2.39 yang gerbang OR ini. Oke. Bentar saya geser dulu. Nah, yang ini. Yang ini sebenarnya 2.39. Mungkin nomor 10 deh Bu, yang 10 volt ya. Jadi dirubah ke 10 volt ya. Tadi itu yang nomor Bentar, saya geser dulu. Nomor 15 kalau nggak salah. Nomor 15 ya. Oh, yang ini. Dua-duanya 10 volt ya. Inputnya. Oke nih. Oke, boleh. Berarti untuk tugas udah 3 soal nih ya. Nomor 7 yang minggu lalu, nomor 11, kemudian nomor 15 ini. Dicatat ya. Kemudian nanti nggak akan dikumpulkan minggu depan, jadi saya nunggu dulu minggu depan kita masuk ke penyearah gelombang. Nanti akan ada tugas juga penyearah setengah dan gelombang penuh. Jadi nanti ada 5 soal totalnya. Nah, itu baru nanti dikumpulkan sekaligus ya. Nggak apa-apa disatukan dengan penyearah gelombang? Tidak apa-apa, Bu. Oke, sip. Oke, untuk penyearah gelombangnya nanti minggu depan kalian pilih lagi mau yang mana. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang mau didiskusikan dulu? Kalau nggak ada, sampai sini aja. Ini lumayan waktunya, masih 2 jam kurang sih sebenarnya. Kalau mau nyicil mengerjakan tugasnya sekarang silakan. Kalau misalnya nanti ada masalah, nanti silakan ditanyakan minggu depan sebelum kita bahas ke rectifier. Mau bahas tugasnya dulu, kalau ada yang kesulitan silakan. Oke, paling itu aja. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.